Laila dan Ibu Megawati, kita akan memulai kegiatan kita praktek coaching model Tirta pada sore hari ini. Sebelumnya, Iya, baik Bu. alangkah baiknya kita memperkenalkan diri sebelum kita melaksanakan praktek ini. Iya Bu. Saya mulai dengan saya sendiri. Saya nama Misionaris Oktisari Daci. Saya dari UPT SPF SD Negeri 10 17 85 Mabar. Silakan Ibu. Baiklah, perkenalkan nama saya Megawati. Saya berasal dari UPT SPF SD Negeri 10 18 68 Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Ya, baiklah, dengan saya Laila Khalidah. Saya kerja di SDN 10 1868 di sana, Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Iya. Baiklah, pasua akan saya bacakan. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Di sebuah kantin sekolah terlihat Missy tidak seceria teman-temannya. Ia menyendiri sambil menikmati beberapa gorengan yang telah tersaji di hadapannya. Lalu seorang guru yang sejak tadi memperhatikannya menghampirinya. Halo Missy. Boleh Ibu. Boleh Ibu duduk di sini, Nak? Oke Bu, ayo Bu, silakan Bu. Iya. Kenapa kamu sendirian di sini? Bu perhatikan dari tadi kamu murung. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya memang butuh cerita sama Ibu mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi. Permasalahan apa itu ya? Kalau boleh ceritakan kepada Ibu mengenai permasalahan itu. Bu mau kok mendengarkannya. Iya Bu. Nanti kan Bu, kalau saya sudah cerita, harapan saya bisa cerita sama Ibu. Saya dapat menemukan solusi dari apa yang saya hadapi ini Bu. Menemukan jalan keluar dan bisa lagi merasa nyaman belajar. Oh gitu. Saya masih yang Bu ini Bu Laila. Kenapa Bu Laila ya? Coba ceritakan pada Ibu. Apa yang bisa kita didiskusikan? Bu Laila sering menyindir-nyindir saya Bu di kelas Bu. Kok bisa begitu? Begini Bu. Menyindir bagaimana? Saya merasa Bu Laila tidak adil kepada saya. Hanya karena saya tidak mengikuti les privat yang Bu Laila buat. Saya merasa dikucilkan di kelas. Teman saya juga selalu saja merasa nilainya itu lebih tinggi dari saya. Kepada saya, mereka berbuatnya tidak adil Bu. Saya selalu mendapat nilai paling rendah. Sedangkan teman-teman saya yang mengikuti privat dengan Bu Laila mendapat nilai yang tinggi. Oh begitu. Ibu mengerti sekali perasaan kamu, Nak. Dan sebagaimana harapan kamu tadi, setelah kamu cerita, kamu pengen ada solusi ya kan? Pasti kamu merasa sangat sedih karena sering disindir dan mendapatkan nilai yang paling jelek. Lalu, apa kendala yang kamu rasakan saat ini? Mengapa pula kamu tidak mengikuti les privat dengan Ibu Laila? Sebenarnya kan Bu, bukan saya tidak mau mengikuti privat yang dibuat Bu Laila, tetapi saya tidak punya itu Bu, biaya untuk mengikuti privat tersebut.
Selain itu kan Bu, sepulang sekolah saya harus membantu ibu saya berjualan pecel di warung ibu. Karena ibu saya tidak ada yang membantu jika menjelang sore hari. Ibu saya akan semakin repot dan kewalahan menghadapi pelanggan. Namun saya tidak pernah lupa mengerjakan tugas kok Bu. Saya selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Laila. Kalau begitu, apa yang membuat Bu Laila bersikap kurang enak sama kamu ya? Apa yang membedakan kamu dengan yang lain? Apa kamu yakin hanya karena kamu tidak mengikuti les privatnya maka Bu Laila seperti itu sama kamu? Selama ini kan Bu, jika Bu Laila mengajukan pertanyaan, selalu teman-teman saya yang duluan. Mereka yang les-les dengan Bu Laila itu yang menjawab terlebih dahulu. Saya selalu kalah cepat dari teman-teman saya. Kemudian Ibu Laila langsung bilang bahwa makanya anak-anak itu harus les biar lebih aktif. Padahal tugas-tugas yang diberikan Bu Laila pun saya sudah berusaha mengerjakannya maksimal Bu. Wah, kalau begitu kamu sudah berusaha menyelesaikan semua tugasnya. Ibu pengen tahu bagaimana keaktifan kamu di kelas. Coba bisa kamu ceritakan? Selama ini saya sudah berusaha aktif Bu di kelas. Namun karena saya kalah cepat dengan teman-teman saya. Dan ketika saya menjawab pertanyaan Bu Laila, beliau berkata jawaban saya kurang tepat Bu. Jadi saya merasa sangat sedih. Saya rendah Bu. Iya, Ibu tahu apa yang kamu rasakan. Apa saja solusi yang menurut kamu bisa mengatasi masalah ini? Coba kamu pikirkan dulu. Menurut saya ya Bu, saya harus lebih giat lagi belajarnya. Kemudian lebih bisa membagi waktu saya antara membantu orang tua dengan belajar. Kalau dipaksa saya harus ikut ke privat itu yang di tempat Ibu Laila, saya tidak punya biaya untuk membayar. Jadi saya harus lebih aktif lagi dibanding teman-teman saya yang mengikuti les. Meskipun saya tidak les, tapi saya tidak bisa sedih Bu. Saya harus bisa membuktikan kepada Bu Laila bahwa saya pun bisa lebih aktif dalam belajar. Bagus, kamu jangan berlarut dalam kesedihan. Ibu tidak suka kalau kamu terlalu sedih. Ibu bangga deh sama kamu, sudah bisa menentukan solusi terhadap masalah ini. Namun, apa sih akibatnya jika setiap solusi yang sudah kamu pertimbangkan itu, kira-kira ada akibatnya nggak kalau kamu laksanakan? Pasti ada sih Bu. Saya pasti akan sangat lelah karena harus jualan sambil belajar dan membantu ibu saya lagi. Belum lagi saya menjaga adik saya yang masih kecil Bu. Begini saja, kamu harus menentukan hal yang paling utama yang harus kamu siapkan untuk mencapai tujuan kamu ini, supaya kamu pun nyaman belajar sama Bu Laila, tugas-tugas selesai dengan baik dan benar, aktif dalam belajar. Coba deh, kamu harus bisa memilih apa yang duluan kamu prioritaskan, kamu utamakan untuk kamu kerjakan saat ini. Iya ya Bu. Saya rasa saya harus mengutamakan belajar. Namun saya juga tetap harus membantu ibu saya. Jadi kedua-duanya harus bisa saya lakukan Bu. Tepat sekali. Ibu setuju dengan pendapat kamu, Misi. Nah, sekarang bagaimana caranya kamu mencapai tujuan itu? Kamu bisa belajar, kamu juga bisa bantu orang tua, karena pun bagaimanapun kita tuh sebagai anak juga harus membantu orang tua, apalagi ibu kita sedang masa-masa sulit kan? Jadi dua-duanya bisa dapet. Nah, apa sih cara yang kamu lakukan? Saya harus bisa bagi waktu Bu. Dan saya harus membagi waktu belajar lebih banyak daripada malam hari. Karena sore hari
saya harus membantu Ibu. Dan saya juga bisa bertanya Bu dengan teman-teman yang les di tempat Bu Laila itu. Hebat kamu. Salut Ibu sama kamu. Itu adalah solusi terbaik yang dapat kamu lakukan. Kamu harus bisa membagi waktu. Kemudian, apabila ada hambatan nih atau rintangan nih ketika kamu melaksanakan kegiatan itu, apa cara kamu menghadapinya? Supaya kegiatan yang kamu rancang ini tetap berjalan meskipun ada rintangan. Ya Bu, saya harus ingat baik-baik apa yang telah menjadi tugas dan tujuan saya Bu. Saya tidak mau lagi disindir, jadi saya harus lebih aktif dan lebih pintar dibanding teman-teman saya. Saya akan membaca lebih banyak buku di perpustakaan dan buku-buku yang ada di rumah, dan saya akan meminjam beberapa buku juga untuk saya bawa ke rumah. Kemudian saya akan bertanya kepada teman-teman yang ikut privat di tempat Bu Laila, apa saja yang mereka pelajari agar saya tidak ketinggalan, Bu. Bagus sekali. Itu adalah solusi yang paling tepat. Karena biar bagaimanapun kamu harus menunjukkan sama Bu Laila dan teman-teman, meskipun kamu tidak les privat, tapi kamu tetap menjadi siswa yang berprestasi. Murid yang berprestasi bisa menjawab dengan cepat, jadi tidak kalah cepat lagi dengan teman-teman kamu. Apabila Bu Laila bertanya, kamu langsung acungkan tangan seperti ini. Saya Bu. Nah, itu baru semangat. Kemudian apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu ini? Begini Bu, saya akan melakukan ini Bu. Saya akan menyusun jadwal, itu jadwal harian. Nah, Oh iya, saya akan, bagus. itu seperti yang pernah Ibu ajarkan kepada kami loh Bu. Jadi saya juga Iya, akan benar. membuat jadwal kapan saya harus belajar, baru berapa lama saya harus belajar, dan kapan saya harus ke perpustakaan, kapan saya menolong Ibu, begitu Bu. Iya, bagus. Nah, Ibu setuju. Kemudian siapa sih yang bisa membantu kamu untuk menjalankan niat kamu ini? Karena kan niat kamu ini sangat-sangat bagus. Harus ada beberapa orang yang mendorong supaya niat kamu ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kamu. Siapa kira-kira, Nak? Ini Bu, itu jadwal yang saya susun kan saya beritahu kepada ibu saya, dan saya juga akan menceritakan masalah saya dengan ibu saya agar ibu saya dapat menolong dengan tidak menerima meminta saya membantu pekerjaannya pada malam hari supaya saya bisa mengejar ketinggalan saya Bu. Dan apabila ada yang tidak saya mengerti tugas-tugas, akan saya tanyakan kepada kakak sepupu saya Bu. Jika ketika Bu Laila menerangkan saya belum mengerti, saya juga tidak akan segan-segan, saya tidak akan takut untuk bertanya, karena saya ingin Bu Laila tahu kalau saya itu peduli dengan pelajarannya, dan saya akan tunjukkan bahwa saya itu aktif dalam belajar di kelas Bu. Wah, hebat sekali kamu, Nak. Kamu sudah berkomitmen itu namanya untuk melakukan perubahan dalam belajar. Ibu yakin deh masalah kamu ini akan segera terselesaikan. Kamu nggak boleh sedih lagi, harus semangat karena kamu sudah punya rencana hebat yang akan kamu kerjakan. Kapan ini jadwal yang mau kamu buat? Mulai hari ini Bu. Sepulang sekolah nanti, saya akan langsung membuatnya Bu, dan langsung memberitahukan kepada ibu saya. Kemudian seterusnya saya akan mematuhi jadwal yang saya buat itu Bu, gitu. Nah, terima kasih ya Bu, Ibu sudah menolong saya bisa menyelesaikan masalah saya ini. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Nak. Kamu harus tetap semangat ya dalam belajar. Namun tidak lupa juga membantu orang tua kamu, karena itu sebagian dari kewajiban kita sebagai anak. Selamat belajar, semangat selalu, ingatlah apa yang menjadi tujuan kamu, dan segera laksanakan rencana besar kamu ini. Oke, semangat?
Iya Bu, terima kasih Bu. Oke. Oke, baiklah. Di sini yang saya lihat dalam proses coaching model Tirta untuk observasi di kelas 2. Yang pertama adalah tujuan. Coach menyampaikan pembukaan tujuan bagus dan jelas kepada coach, yaitu kesalahan coach karena ada ketidakadilan seorang guru dan merasa dikucilkan. Yang kedua, identifikasi yang saya lihat, pertanyaannya itu bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach, memberikan respon dengan lancar sehingga potensi yang dia punya dan dia bisa menggali solusi terbaik si coachnya itu. Kalau di rencana aksi, coach ini membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat keputusan mandiri oleh si coach. Dan coach juga membuat coach mengeksplorasikan jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Pertanyaan mengarah ke permasalahan dan penyelesaiannya sehingga coach dapat menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Dan untuk masalah tanggung jawab, coach itu bagus bertanya untuk mengarahkan coach mengambil komitmen coach secara mandiri, mampu membuat komitmen berbasis Tirta terlihat dari jawaban yang dipaparkan oleh coach, yaitu dia bisa membuat prioritas yang akan dilakukan ke depannya untuk lebih bisa membagi waktu dan bagi jadwal dalam membantu orang tua dan belajarnya. Mungkin itu aja yang bisa saya amati. Baik, terima kasih Bu Lanjut ke Ayla. kelas 3.